Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini adalah kitab kecilnya karangan dari Tuan Guru Haji Munajib Khalid, kesekian puluh kalinya. Ya, kita coba buka sedikit apa kandungan daripada kitab yang dikarang oleh beliau. Karena memang kiblat saya pribadi ya, mengambil ilmu, menimba ilmu di beliau. Jadi saya akan coba buka karena mungkin kita tidak semua punya isi dari punya kitab ini ya. Jadi akan saya coba bahas ya. Karena memang di kitab ini menjelaskan tentang doa ya, fadilah doa dan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabid du'ai. Ini bab atau pasal yang menjelaskan tentang adab di dalam berdoa. Ada adabnya. Ada adab kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Allah Maha Tahu, Maha segala-galanya, tetapi kita juga punya adab di dalam meminta. Seandainya misalkan kita pernah berdoa kemarin, nah, sekarang kita berdoa lagi, ya Allah, seperti kemarin sudah doa saya. Allah tahu seperti itu, namun itu tidak punya adab ya. Kita tidak punya adab kalau seperti itu. Allah Maha tahu ya. Kalau kita mengatakan ya Allah seperti doa kemarin saja, Allah Maha tahu. Namun kita juga memiliki adab di dalam meminta. Sama halnya misalkan kita meminta sesama manusia, ada adabnya. Jadi kalau kita tidak punya adab meminta sama sesama manusia, nah, bisa jadi orang itu tidak akan menjadi kasihan, bahkan tidak akan memberikan apa yang kita minta. Tadi di awal saya membuka dengan firman Allah yang bunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Di dalam ayat-ayat yang lain banyak yang menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan, seperti misalnya yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Di ayat yang lain juga yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid, yas'alunaka ahillah. Nah, dan jawaban-jawaban dari ayat-ayat itu pasti diawali dengan kata kul. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Cuman ayat yang ini ya, ketika bertanya pertanyaan dari seorang hamba tidak menggunakan kata kul, yang maknanya apa? Bahwa kita ketika berdoa itu tidak ada perantara, langsung tembus doa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu kita melihat adab-adabnya. Apa adab-adab kita di dalam berdoa? Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Iza da'an, apabila ia berdoa meminta kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah kalian meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga
kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah ini wajib Allah kabulkan. Ya. Uji budak watad da'i, aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang meminta kepadaku. Sifat Allah dijelaskan di ayat Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Ya. Nah ini Allah maha segala-galanya, namun satu yang Allah tidak bisa, apa? Mengingkari janjinya. Jadi semua doa-doa yang kita panjatkan itu bakal diterima. Kaifiat-kaifiatnya nanti ada 5 macam ya, jawaban atas doa yang kita panjatkan seperti itu. Nah, dan memang juga doa ini adalah kebiasaan para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, para wali-wali Allah, dan para orang-orang soleh. Karena memang doa juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di ayat yang lain Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonanmu. Nah ini, seperti tadi Allah tidak bisa menyalahi janjinya. Kullu mu'minin yarju an yastajiballahu du'aan. Semua orang mukmin, orang beriman, orang yang percaya kepada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yarju, berharap, an yastajiballahu du'aan, agar Allah mengabulkan doanya. Falidzalikas sababu, oleh karena sebab itu, yalzamu alaihi an ya'tabira adabad du'a, hendaklah memperhatikan cara-cara, adab-adab di dalam berdoa. Kama yali, sebagaimana yang akan dijelaskan di kitab ini. Al-awwal, yang pertama, at-tahuru min jami'il hadas, suci kita dari semua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini adab yang pertama. Usahakan ya, kita suci dari hadas. Hadas kecil ya sucikan dengan cara berwudu. Hadas besar ya dengan cara kita mandi janabahnya. Nah ini ya yang pertama. Ya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Yang kedua, adab kita adalah taharatul malabisi wal makan. Suci pakaian, suci tempat. Ini perlu kita perhatikan, pakaian kita harus suci, tempat kita juga harus suci. Dan pas tebedait kancil dengan familiar, misalkan dengan terkenal, baru tekadu pakaian bersih-bersih, baru tekadu wangi-wangian. Ya. Yang lebih pantas kita menggunakan pakaian baru wangi-wangian itu adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki adab yang kedua, ya, suci pakaian dan suci tempat kita berdoa. Ya. Kemudian yang ketiga, taharatul qulub, hati suci min asya'in la yardihillahu. Sucinya hati dari apa yang membuat Allah tidak ridho kepadanya. Contohnya bagaimana? Hati kita ujub riya, hati kita sombong, ya. Nah ini harus kita bersihkan dulu, bersihkan daripada penyakit hati. Ini memang sangat sulit sekali yang namanya membersihkan hati. Mungkin kalau perbuatan seperti mencuri misalkan, ataupun yang sifatnya masih dapat dilihat, kita bisa hindari. Namun yang namanya perbuatan hati ini sangatlah sulit, ya. Terkadang tiba-tiba terlintas di dalam hati untuk bersifat riya dan sombong. Bagus pakaian sekedi, ini bisa merasa itu paling sugih. Nah ini udah sombong ini.
Jatah kena diri, oh ya aku paling rajin. Wah, ini juga disebut riya ini. Ya. Kita ke batur-batur, ke nara, lampa jok musigit. Nah ini hati seperti ini juga masih disebut membuat Allah tidak ridho. Sulit sekali yang namanya menjaga hati ini. Ya. Bagus amalan, sekedik. Tame kata-kata riya, Allah tidak ridho. Ini terkadang yang membuat doa kita itu sulit untuk cepat untuk dikabulkan. Sekalipun tetap Allah akan kabulkan doa kita. Karena apa? Ya, Allah wajib mengabulkan doa. Namun caranya itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat, al-julusu mutarabbi'an ila jihatil qiblah. Duduk bersila menghadap kiblat. Ini lebih afdal, berdoa menghadap kiblat. Ya. Duduk. Duduk kita menghadap kiblat, ini adab yang keempat. Kemudian yang kelima, an yarfa'ad da'i yadaihi hiza'a mankibaih. Ya. Orang-orang yang berdoa atau orang yang berdoa itu hendaklah angkat kedua tangannya ya, dekat dengan bahunya. Ya. Lamun nara pendapat sakena memang dek kanggo angkat timah nu ndak wah dengan hang. Ya, masih juga ndik tapi jabang dengan rugi saja angkat timah, karena memang ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada hadis dari Rasulullah. Padahal ada. Namun karena kita tidak bertemu kitab yang kita pelajari dengan mereka, akhirnya dia tidak mau menerima alasan-alasan kita. Nih, disunatkan untuk mengangkat kedua tangan, bahkan teusap mual doang bid'ahang lagi. Mungkusap mual bodoh. Dan mungkin si de sale samping udah tersakiti. Nggih? Dan mungkin udah tersakiti lamun sakit, angan itu usap mual, hatinya yang belum benar. Ada sifat dengki. Lihat diri tepada amun kita dengan berdoa ampun usap mual bertegedek. Nah ini hati kita yang perlu diperbaiki seperti tadi. Hati itu sangat sekali harus kita jaga ketika berdoa ini. Ya, ini syarat yang kelima adalah mengangkat kedua tangan. Sama halnya kita minta sama manusia pasti ente angkat timun. Lamun tadi angkat timun dia tahu bare. Itu ngendeng apa ndek? Apalagi tadi kado bahasa lisan. Nah nih. Ya, sunnah dia angkat untuk mengangkat kedua tangan. Sebagaimana Rasulullah ketika berdoa mengangkat juga tangannya. Ya, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Tuh. Nah, di hadis yang lain Rasulullah bersabda, innallaha ya hayyun karimun, sesungguhnya Allah itu maha pemalu lagi maha mulia. Yastahyi, Allah malu idza rafa'ar rajulu, apabila ada seseorang yang mengangkat yadaihi kedua tangannya, ya, idza rafa'ar rajulu ilaihi, apabila ada seseorang yang mengangkat kedua tangannya untuk minta kepada Allah, an yariddahuma, untuk ya tidak memberikan apa yang ia minta itu. Ya. Allah malu ketika ada seorang hamba yang minta ngendeng apapun juga, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, lalu Allah tidak kabulkan. Allah malu. Jadi apa? Wajib tidak terkabulang. Aku mau kasih baru arak waktu-waktu. Terkadang langsung tebel, terkadang masen tunda. Ataupun nanti akan dikasih ya pada hari kiamat nanti. Seperti itu. Kemudian yang keenam, adab kita berdoa adalah ayyubda'a da'i du'aahu bitta'awudhi wal basmalati kamilatain. Orang yang berdoa itu hendaklah
mengawali dengan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sambil angkat wah imun atas bila perlu. Karena apa? Rasulullah ketika berdoa ya kendai tang kelelek. Itu berdoa nih bawa tolong dengan malas dengan dimilih tebe. Atas wah nih kembe-kembe. Karena Rasulullah ketika berdoa ya kendai tang nih. Ketian sampai kelelek nih ya kendai tang. Kemudian membaca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim secara sempurna, lengkap maksud. Bertertib berurutan. Kemudian setelah membaca ta'awuz dan bismillah, dianjurkan kita untuk alhamdulillah, artinya memuji Allah. Wasana ya, pujian ya, memberikan pujian ilallah. Munasabatan bihajati, yang sesuai dengan keinginannya, kehendaknya atau hajatnya. Puji wah. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Dengan mana saja nama Allah yang engkau gunakan untuk berdoa, semuanya baik. Allah memiliki nama-nama yang baik seperti asmaul husna ini kislapun. Wallahu alladzi la ilaha illallah. Nah, ini kita tadi tawalin ya. Awali doa ini kadu nama-nama Allah. Misal berembe, ya Razzaq, urzukna rizqan halalan wasi'ah. Ya Allah yang Maha memberikan rizki. Ya, berikanlah aku rizki. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihanilah aku, kasihanilah kami. Gitu. Ya. Ya Alim, ini bagi yang masih menuntut ilmu. Ya Alim, wahai yang Maha mengetahui. Alimna ma lam na'lam. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami bisa. Nah, ini gunakan nama-namanya itu. Itu sangat sekali bagus itu. Ini kan falahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Nih, niki. Nah. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu wa tsana alaih." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah doanya itu dengan memuji Allah. Puji. Perembe jantan pokok saat puji njat kadu bahasa Sasak, kadu bahasa Indonesia, mun bahasa Arab. Pokok saya puji, ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemberi rizki. Ya Allah yang memiliki kesehatan, sehatkanlah kami. Nah, ini bentuk-bentuk pujian sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini yang ingin punya jodoh misalnya. Ya Allah, Engkau yang memiliki semua makhluk. Nah, ini yang belum punya jodoh nih. Nah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bakal kabulkan, Allah bakal kasih. Karena baru kita minta ya, 2 atau 3 kali, dan ini tekabulang doa. Ya, baru 2 ataupun baru seminggu sadawamang doa nih. Wah, tidak nyerah. Ya. Nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta untuk perpindahan arah kiblat yang awalnya di Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa, selama 2 tahun berdoa Rasulullah adin tekabulang si Allah Ta'ala pindah jok arah Ka'bah. 2 tahun ni Rasulullah yang sudah terpelihara dari dosa. Itu baru nara seminggu. Wah, tejak. Lain-lain perasaan jok Allah ini kabulang dong. Pendak kebedo. Nah, ini dende sama nih. Nah, usahakan kita hindari seperti ini. Allah pasti kabulkan. Namun liya kita ke julu kesungguhan itu pada nu sabar doa. Ya. Isine ingat be kesungguhan hamba kini sabar doa. Nah, summa yusalli 'alan nabi, setelah memuji kepada Allah, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mbembe wah jata kadu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seandainya bau, seandainya teduk, dia terbaca solawat. Ketika ada orang yang bersolawat kemudian kita diam, ini seandainya terkanggu. Teparan kita laun dengan sak pelit. Ya, dengan sak pelit nun deh napa dengan sak penuh harta. Ampun dia milih bersedekah. Ya.
Namun bahasa Rasulullah SAW dengan sapelit nu ketika tersebut aran Rasulullah ndek jawab, ndek temilu bersolawat. Nih ya terkena dengan pelit. Nah ini ya. Yad'u ba'du. Lalu setelah itu minta ya bima syi'ta, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Setelah kita muji Allah, muji Rasulullah ya, bersolawat kepada Rasulullah, baru tengendeng. Terserah apapun sak kemelet dunia, enjan harta. Ya, melen terjadi dengan sak berdoa banyak harta lagu ndet wah berdoa. Ya? Terkadang ini apa statement-statement yang mengatakan Allah nu sugih. Allah memang betul Allah sugih. Lagu itu lelah berusaha. Ini statement yang salah. Ya. Ya. Allah pasti akan kasih ya. Ini pemikiran-pemikiran salah sakena memang tentu Allah sugih. Lagu itu lelah begawiang. Iman temasai lemah. Iman temasai lemah. Lamun betul-betul beriman, meyakini dengan hadis, dengan firman yang Allah telah cantumkan, ndek tidak kena itu lelah begawiang. Arak dengan saendot-endot doang pegawiang, doa doang gawin, berdoa ibadah, lagu apa? Terjamin hidup. Penuh dengan terjamin hidup. Ya, wallahu alam. Masalah tekabulang nu ndek terbaus pikiran si akal itu pada Allah EP ilmu. Sebagaimana contoh ara sopo ya, seseorang di masa Imam Ahmad bin Hambal ya. Pada waktu itu Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i ya, mazhab yang keempat Imam bin Hambal ya, Ahmad bin Hambal. Tiba-tiba ate nenu ya melen doang jok sopok daerah dan tahu apa sebab. Pokoknya melen jok tuh wah. Akhirnya apa? Sampeang keangan samlet jok sopok daerah. Sampai di daerah niki denara tahun jandot tindo. Akhir kita musigit. Milun. Sembahyang apa? Nah, pas senjak tindo kesilin si marbot. Tomen si marbot. Dendek tindo lete. Anak musafir. Terserah jak musafir apa ndek. Dendek tindo tendeng kanggo. Nih, isi memang peraturan kan. Peraturan. Jadi den tahu datang niki adalah Imam Ahmad bin Hambal. Memang wah terkenal pada zaman nu lagu apa? Le zaman nu kan di mana arah foto marah nani, di mana arah Facebook. Jadi di nara dengan tahun sekalipun namanya sudah besar. Akhir sugu le masjid. Tindo le teras nih. Malik datang marbot, tomeh. Nah ini sebenarnya terkadang sebagai marbot atau yang di masjid ya. Fasilitasi dengan ada yang saat demen jok masjid. Terkadang barah itu selapu tergembok satu pergembok. Memang sih ada sebabnya. Karena mungkin sering kehilangan atau apa. Namun sak bagus ya fasilitasi ada dengan demen jok masjid. Mbe contoh Masjid Joko Karian le Jogja. Sekian juta, sekian sumbangan yang didapat nuah besi sekas masjid. Ya bis doang sin sedekahang. Ukuran lamun telang motor, telang sandat baru isin terganti. Ini akhirnya dengan demen nyumbang Itu salah satu masjid ya. Semoga kita nanti bisa seperti itu. Merawangkat ya. Guru-guru kita misalkan penuh kepeng kas masjid. Lagun dia tahu dengan sanu balik ke lapahang. Itu banggen doang umumang kas. Nah ini mungkin perlu kita rembuk bersama ini. Ada mungkin kenapa ini ada semua kita juga tahu. Kenapa juga ada kas ada ini kita sudah tahu. Namun ya, alangkah baiknya tegita masa kondisi masyarakat. Nah, tusir Imam bin Hambal isi merebut ini akhirnya apa? Ya karena memang beliau sabar akhirnya keluar. Nah, di samping masjid niki arak toko roti. Nah, tengatlah si tukang roti ini. Nah, jadi tempoh. Oh, ya Syekh nu lamun le Arab telu sintar tiang. Pertama Syekh itu ya Syekh orang yang alim. Ya. Kemudian yang kedua, Syekh itu bisa berarti orang tua.
dengan toa itu. Itu ya satu yang lupa saya itu yang pokoknya syekh itu 3 itu. Nah niki surun tame. Sila nginep niki syekh. Saya ngawah malam. Akhirnya apa? Terus nginep nih. Nah, tukang roti ini lamun apapun jan demak pastiin baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Kecuali lawan ngaraos si Imam bin Hambal, ia pun ndek beristighfar. Lamun tado jan demak apa jan adonan jan anu telu tetap istighfar. Nah ini membuat Imam bin Hambal heran. Ya. Heran niki Imam bin Hambal pun beketuan seterus. Beketuan. Ya. Wah pira tahun niki amalang istighfar nih. Oleh kemasih baja kamalang nih. Apa faedah? Apa mau manfaat? Dek nara doa ke saksi kuah berdoa Allah selalu kabulkan. Ini angkat tukang roti ini. Apapun doa ke ya wajib terkabulan si Allah Taala. Lagu seki dek nini man kabulan si Allah Taala sampai nane. Apa doa niki? Si melet kebedait kance Imam Ahmad bin Hambal. Iya doa. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Allahu Akbar. Iya kenana angen kesamile jok daerah ni gara-gara arak dengan sak berdoa melek berdait kanci aku. Nah nih ya, Allah pasti berikan asalnya kita sabar di dalam berdoa. Ndak milih langsung terdoa milih terkabulan. Arak sa langsung, arak sa tertunda. Nah seperti ini. Nah. Kemudian selanjutnya sholawat kepada Nabi sudah, beristighfar sudah, ya. Nah, terus memuji Allah dengan nama-namanya sudah. Lalu apa? Baru tengendeng, ngendeng apa sa kebutuhan di dunia, ya, apa sa kemelit, nanti sa anak sa sekolah, endeng ilmu. Ini yang kurang sama anak-anak kita sekarang, ataupun mungkin orang tua yang lupa terhadap anaknya, lupa dalam artian mungkin nafkah zohir beng ke belanja lu. Lagu nafkah batin berembe. Doa ni kisah paling penting. Selesai sembahyang terdoa anak dah. Ya, doa dia saya tahu karena doa orang tua itu yang sangat mustajab itu. Sebagaimana ya, ketika masih kecil Imam Bukhari ya buta tulen wah dia tahu ngengat. Lagu apa? Sengan sa ara li pengasuhan inak sa memang sabar. Tetap doa anak berembintan pokok anak ni ada yang jari imam beli tetap berdoa ngendeng jok Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Bisa melihat. Nah ni manfaat doa ni ya. Ia pun teori modal dengkul nu berusaha modal dengkul dinara kepeng dinara tempat memegang dinara apa modal doa niki berdoa ke Allah masalah terjawab nu dia bawa aja pikiran. Karena apa? Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah saepi kehendak. Berembin tanjaben tanu Allah sangatur. Itu di bawah pikiran. Hah? Bareng-bareng tebel, lamun tersabar. Nah, iki. Kemudian setelah kita meminta ya, yahtimud da'i du'ahu bihamdillahi rabbil alamin. Wah, tengendeng baru ya. Nah, tutup doa niki dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin atau puji malik Allah. Wah selesai itu berdoa nu puji Allah. Nah ini cara-cara untuk berdoa, adab kita di dalam berdoa. Kemudian setelah membaca alhamdulillah, tutup doa dengan alhamdulillah, yanzilud da'i yadahi ba'da ayyam saha bihima wajhahu. Turunang iman tah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, turunang iman tah. Usap dulu apa? Turunang. Nih. Di karangan Mami Najib pasti ya berdoa dasar. Pasti arah pegangan. Lah mungkin menjelaskan tumang lete aja. Nah, pilu jarian kitab benar. Nah, jadi sekedar intisari yang dimasukkan di sini. Jadi kita berhusnuzon saja, ya. Sekelas beliau lah, Tuan Guru Haji Mundajib Khalid, ya. Nah, ini cantumang. Karena kita sudah husnuzon wah beliau itu dengan alim, dengan abid.
Lai basen tuan guru. Haji Jalaluddin apa basen? Dengan sak paling alim, paling abid tele Gunung Sari, tuan guru Haji Munajib Khalid. Basen beliau. Wallahu alam. Tuh. Karena apa? Denara dengan tahu kewalian seseorang nu kecuali pada sesama wali. Nah inilah husnuzon wah tipak karangar ya tuan guru niki ya tebuh husnuzon sehingga beliau dengan alim. Nah setelah menurunkan kedua tangan lalu mengusap wajah apa wa yaqra'ud da'i ba'da du'a ya, orang yang berdoa niki setelah dia berdoa membaca Al-Fatihah, membaca surat Fatihah. Baca lagu apa Arab wah. Sopo paham ya. Den wah tegawe si Rasulullah ngan. Pokon sembahyang wah lampak sugul. Ndak wah dengar sama ini ya bagus masalah baca ente. Itu baca Quran, itu bersolawat, itu zikir. Ya, arah doa sa ndek nganggoang. Ya memang karena kita hidup di dunia, masing-masing pemikiran itu berbeda-beda. Dan mungkin ya pada doang pemikiran seke dengan sekalipun tebes semeton pasti beda pemikiran. Contoh nembe ya. Kayak Ahmad Dahlan doang sakance pendiri NU kance pendiri Muhammadiyah ya seke gurun, ya seke lin ngaji. Lagu apa beda. Beng pemahaman. Nah inilah karena bentuk kita di dunia itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun tidak terlebih, ya, tidak terlepas kita itu kembalikan dulu ke Al-Quran. Lamun wah dinarali Al-Quran baru ke sunnah Rasulullah. Lamun wah dinarali sadua ni baru te ijma' ulama. Ijma' ulama, ya, kesepakatan para ulama. Amun dinara ya baru te kaduki kias. Ya, baru teh kias. Tuh. Kemudian kaifiat ya. Wanazan. Wanazan. Di mana azan? Oh. Kaifiyatu ijabatillahi ad-du'a ya. Cara-cara Allah menjawab doa kita niki. Ya, cara-caranya. Fa ba'da ayyakmalad da'i syurutad du'a. Setelah orang yang berdoa itu menyempurnakan tadi syarat-syarat doa, adab-adab doa, summa yufawwidu amrahu ila Allah azza wa jalla. Serahkan niki perkara hak min enden ni. Kita serahkan kepada Allah, artinya tawakal. Mun berdoa aja tawakal wah. Sambing bisa begawe yang seterus marah biasa. Ya. Ya pun muncul lamun Ustaz Yusuf Mansur ja sabiasa singkadu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sendiman lampa begaweang, Allah dulu. Sembahyang, sunat, ngendeng. Nah, terus lampa begaweang. Bareh mau kedait kesulitan, Malik tulak jok Allah. Ngendeng mah menuh. Terus menuh. Ya, insyaallah Allah bakal kasih. Sebagaimana dulu Ustaz Yusuf Mansur niki, wah jangan jelasan le minggu-minggu sebelum. Iwan tamu penjara niki. Lagu apa? Tetap persiatin, tetap persidirin. Akhirnya nih cari dengan sak temuliang si manusia. Wallahu alam. Mungkin para makhluk yang ada di langit pun memuliakannya. Tuh. Nah ini ya. Nah, serahkan apa yang pernah kita minta kepada Allah itu setelah tadi berdoa itu. Serahkan wahai Allah Ta'ala. Ndak mengeluh-ngeluh. Ya, wajib kabulang doa dari Allah Ta'ala dengan syarat endak tergesa-gesa. Tergesa-gesa niki bahasan berembe. Wah keberdoa meni, wah keberdoa menu. Lagu ini kabulang si Allah Ta'ala ni. Pentak wah ja. Nah ini Allah ni dia ndak, ya jangan dikasih ni. Ya jangan nebeng wah lamun dengan sa berdoa tergesa-gesa merasa baru. Melen encong doang. Ya, den kabulang si Allah Ta'ala niki. Nah. Fa idza ajaballahu du'a khalqihi, apabila Allah ya, menjawab doa makhluknya, fayati ma sa'ala, kemudian Allah pasti akan memberikan apa yang ia minta, bi hadil kaifiyatit taliyah, dengan salah satu cara yang akan saya sebutkan ini. Saat pertama,
ayyutiyahu mubashiratan ba'da intihai du'aihi. Allah akan memberi apa yang ia minta itu mubashiratan secara langsung setelah kita selesai berdoa. Ini hal pertama. Nah, terkadang Allah selesai hamba nu meminta langsung lebeng. Apa saendeng sale dunia ni, jangan ngendeng harta, jangan ngendeng ilmu, jangan ngendeng apapun. Saat pertama Allah langsung lebeng. Ya. Kehendak terserah Allah itu, kehendaknya Dia. Tidak bisa kita perintah Allah. Allah kabulang wahani, nani bau ini. Nah, serahkan wajah Allah. Nah, ini saat pertama Allah akan langsung memberikan selesai kita berdoa. Kemudian yang kedua, ayu ajilallahu ba'da zamanin ba'idin min du'aihi fid dunya. Allah akan tunda pemberian doa yang ia minta oleh seorang hamba itu dengan waktu yang sangat jauh. Jauh embeh jaga pun nebeng apa sa endeng teniki. Ya, yang jelas Allah bakal kasih. Allah pasti ngejawab doa seorang hamba niki. Ya, lagu sakit maksabar kedua. Mungkin waktu ndek nane mbeh jaga lemak menu. Intin tersabar, manokat sabaru. Rasulullah doang sawah terjaga, terpelihara oleh dosa. Den wah gawe dosa sekedipun. Terjawab doa endeng arah kiblat niki 2 tahun nampun terjawab. Apalagi itu mungkin bilang jelun gawe dosa, baik dosa dari pekerjaan hati ataupun dari pendengaran, penglihatan. Ya, lebih-lebih zaman sanane ini. Lebih-lebih zaman sanane terkadang dosa nu sa boya itu dan apa itu boya dosa. Tersugur sekedi bae lain kita. Tersugur sekedi lain nangan tersugur sekedi ataupun dot lembali barhara musik-musik tamun terdoang kendehang. Nah inilah. Jadi tersabar ketika kita meminta. Allah pasti akan kasih. Yang penting kita sudah yakin dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun ara apapun permasalahan terhadapi le itu pada masing-masing denara wah li tulakang jok Allah taala iya sama mampu. Allah nu sa paling adil hakim. Den mungkin jak salah beng itu pada nu ya isi Allah taala. Karena apa? Allah nu wah adil tanah beng nu. Mungkin secara kasat mata menurut itu dampak buruk. Lalu kita tidak tahu apa ya faedah rahmat saleh balik sabeng si Allah taala niki. Niki. Kemudian yang ketiga, alla yu'tihillahu ma sa'ala. Allah tidak akan memberikan hamba apa yang orang minta itu, walakin akan tetapi dafa'allahu anhul balaa wal musibata. Tengendeng tebodoo jok Allah taala lagu den kabulang. Lagu apa sing gantin? Allah cabut musibah, cabut apa bala ujian saja tertimpang jok itu. Misalkan wah tebodoo niki. Berdoa teh. Lagu den kabulang. Nah, lagu bareng mungkin lelangan jat telamper. Jat telamper ataupun ditetek bangunan jat teri. Terhindari si Allah taala. Ini kejadian jawaban doa itu bukan hanya apa saendeng tenu doang. Ya. Seperti yang di sini ya. Terkadang Allah alihkan ya bentuk penjawaban suatu doa niki tipa terangkat bala, terangkat musibah. Nah niki. Nah ini saya kata lu. Kemudian saya keempat, alla yu'tihillahu ma sa'ala. Allah tidak akan memberikan apa yang hamba itu minta, walakin atalallahu umrahu. Allah ndek jabeng apa saene niki lagu apa jana beng teh sin beluang umur teh. Sin beluang umur. Misal jatuh wafat karing-karing sebulan karena kita suka berdoa sin panjangan umur si Allah taala. Nah niki bukti balasan den maka sabaru den apa saende anu ya doan jana ber si Allah taala ara hal lain sa lebih bermanfaat karena Allah itu kamil hakimin sepaling bijaksana hakim Allah taala selain itu dan ara itu. Nafi'atan fid dunia ya.
au yaj'alullahu umrahu. Allah menjadikan umurnya itu nafi'atan bid dunya wal akhirah, bermanfaat di dunia. Tebeluang umur lagu terjadi dengan sak bermanfaat hidup niki. Nah ni berdoa ni bukan den sia-sia wah dengan sabar niki. Sangat sekali sintan jurang. Lamun teumpameang le anggota badan doa ni adalah otak. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Seandainya umpamang marah anggota badan, doa ini posisi le otak. Nah niki sangat sekali sintan jurang doa niki. Ya. Jadi dendet selita pada mungkin khilaf. Ya. Hari-harinya kita selalu mengeluh. Nah, lebih baik kita mengeluh lewat doa. Seperti tadi kita laksanakan adab-adabnya, syarat-syarat doanya kita laksanakan. Kita tawakalkan sudah kalau kita sudah berdoa. Kemudian yang terakhir, ayyutiyallahu jami'a ma sa'ala. Allah pasti akan memberikan apa yang hamba itu minta fil akhirah, di akhirat. Den terjawab di dunia. Segala doa niki lagu lema li akhirat. Ia tahun jabeng te limpahan pahala. Ad'afan mudha'afatan mimma ihtaja ilaiha. Ya, pahala sak berlipat ganda. Ya, lemak le akhirat. Jadi niki 5 cara Allah niki jak balas doa itu pada selapu. Ya. Dan semoga dengan kita muzakarah bab adab dalam berdoa ini senantiasa angen tesak, ya, selalu susah gundah, selesai lewat doa. Kemudian berdeh hutang, penuh hutang, penuh gati hutang. Lagu menurut itu wah dia mampu jak bayahan. Aneh. Baik tai wudu, ya, serahkan kepada Allah. Bangun sholat tahajud, minta di sana. Allah wah beng itu kunci. Lamun mele apapun coba lewat sholat malam. Lagu apa? Itu iman tu merasa berdoa-doa untuk masih lelah terjadi begawian. Nah niki, ya saja dia terkabul Allah Taala. Tersabar lamun tuah ngendeng terserahang di Allah Subhanahu wa taala. Nah niki, ya, muzakarah kita pada malam hari ini, semoga Allah, ya, memberikan kita manfaat dari apa yang telah kita muzakarahkan, ya. Semoga kita dapat mengamalkan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang doa ini adalah kebiasaan para nabi rasul, kemudian para wali Allah, kemudian orang-orang yang soleh. Selapu, ya, kesusahan, kegundahan terselesai yang lewat doa. Ya. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.